Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ain Dwi Rahayu, representatif D4 Pertanahan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional dalam Lomba Esai Agraria ke-7. Izinkan saya mempresentasikan esai saya yang berjudul Analisis Implementasi UUCK terhadap Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kemudahan Berusaha. Pendahuluan, Undang-Undang Dasar Pasal 33 Ayat 3 memberi amanat untuk menjamin bumi, air, dan kekayaan alam dapat memberi sebesar-besar kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Perlu pengelolaan yang baik dan bijaksana terhadap potensi alam yang sangat tinggi di mana kegiatan tersebut membutuhkan modal. Selain itu, tantangan demografi di Indonesia menuntut pemerintah untuk dapat membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Menurut BKKBN, Indonesia diprediksi akan mengalami puncak bonus demografi di tahun 2028 hingga tahun 2030. Menjawab tantangan-tantangan tersebut, DPR RI mengesahkan UUCK. Jadi, tujuan dari esai saya ini adalah untuk mencari tahu benarkah UUCK dapat meningkatkan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha. Apa itu investasi dan kemudahan berusaha? Investasi adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh investor dalam negeri maupun investor asing untuk melakukan usaha. Investasi, khususnya investasi luar negeri atau PMA, secara tidak langsung dipengaruhi oleh Indeks Kemudahan Berbisnis atau IODB. IODB merupakan indeks yang dibuat oleh Bank Dunia untuk menilai kemudahan berusaha pada suatu negara. Mengapa investasi penting bagi pembangunan ekonomi suatu negara? Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di mana masalah yang sering dihadapi negara berkembang ialah kebutuhan dana investasi yang cukup besar, sementara kemampuan untuk menyediakan sumber dari dalam negeri relatif kecil. Harold Domar, ahli ekonomi, berpendapat bahwa kekurangan investasi mengakibatkan lambatnya proses pertumbuhan ekonomi dan masalah resesi yang lebih serius dari masa sebelumnya. Menurut teori pertumbuhan ekonomi, ada 4 faktor yang menjadi penentu tingkat dan laju pertumbuhan perekonomian. Yang pertama, luas tanah dan kekayaan alam dianggap faktor yang tidak begitu penting karena jumlahnya cenderung tetap. Kedua, jumlah dan perkembangan penduduk tidak selalu dianggap memberikan sumbangan positif terhadap pembangunan ekonomi kecuali ketika memperluas pasar, adanya perbaikan mutu dan keterampilan SDM, serta tersedia pengusaha yang inovatif yang merupakan unsur penting dalam pembentukan modal. Sedangkan stok modal dan teknologi akan selalu memberikan sumbangan positif terhadap pembangunan ekonomi. Analisis implementasi UUCK terhadap peningkatan penanaman modal dan kemudahan berusaha. UUCK merubah beberapa ketentuan terkait dengan investasi dan kemudahan berusaha. Yang pertama, dari segi perizinan usaha, di mana setelah UUCK sistem perizinan terintegrasi secara elektronik melalui OSS. Kemudian perizinan berbasis risiko di mana kegiatan usaha diklasifikasikan menjadi risiko rendah, menengah, dan tinggi. Hal ini memungkinkan adanya kemudahan pelaku usaha, khususnya UMKM, dalam klasifikasi rendah dan menengah. Kemudian dalam bidang usaha penanaman modal, di mana setelah UUCK terdapat 246 bidang usaha prioritas, 182 bidang usaha dialokasikan atau kemitraan dengan KUMKM, 41 bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan tertentu. Kemudian hak atas tanah dan hak pengelolaan, di mana setelah UUCK, HGU, HGB, hak pakai dapat di atas HPL, penegasan kekuatan hukum dokumen elektronik sebagai tanda bukti hak atas tanah, pemberian hak atas tanah dan atau hak pengelolaan pada ruang atas tanah dan ruang bawah tanah, dan penerapan asas pemisahan horizontal atas kepemilikan susun WNA, serta kepastian nilai honorarium jasa PPAT. Hal ini memungkinkan adanya pembangunan infrastruktur dan pengembangan teknologi yang pesat, di mana infrastruktur dan teknologi berpengaruh pada peningkatan ekosistem investasi dan usaha. Namun, ketentuan mengenai pertanahan dan tata ruang ini idealnya harus memperhatikan keadilan dalam proporsi P4T-nya, serta asas keberlanjutan sehingga tidak menimbulkan masalah yang lebih kompleks di kemudian hari. Kemudian dalam segi perpajakan, di mana setelah UUCK, tarif PPh pasal 26 atas bunga obligasi diturunkan menjadi 10%, kemudian sistem pembajakan dividen menjadi one-tier system, di mana dividen interim wajib pajak dalam negeri tidak dipotong pajak penghasilan, dengan syarat dividen tersebut harus diinvestasikan kembali di Indonesia dalam jangka waktu tertentu, minimal 3 tahun sejak dividen diterima. Berdasarkan uraian tadi, terlihat adanya transformasi digital dalam pelayanan publik. Hal ini perlu pengawasan ketat terkait keamanannya. Oleh sebab itu, implementasi dari setiap sistem elektronik perlu persiapan yang matang dan pengawasan keamanan yang ketat agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Realisasi penanaman modal. Nilai realisasi penanaman modal menunjukkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Berikut ini tabel perkembangan realisasi penanaman modal yang bersumber dari Badan Pusat Statistik. Berdasarkan data ini dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, dalam kurun waktu tahun 2018 hingga 2020, PMDN terus mengalami peningkatan, sedangkan PMA mengalami penurunan sebanyak 2,2% dari tahun 2018 ke tahun 2020. Kedua, penanaman modal masih belum merata di mana investor masih terpusat di Pulau Jawa. Hal ini berkaitan dengan infrastruktur sebagai syarat agar distribusi lancar.
Strategi mencapai dampak pembangunan yang lebih tinggi. Menurut Bank Dunia, ada 3 pilar yang harus diterapkan untuk dapat meningkatkan kepuasan dan kepercayaan investor sebagai sarana menuju dampak pembangunan yang lebih tinggi, yaitu yang pertama, keselarasan dan fokus strategis, yang kedua, kerangka kelembagaan yang koheren, dan yang ketiga, pelayanan prima kepada investor. Jika dihubungkan dengan keadaan negara Indonesia pada saat ini, maka Indonesia perlu melakukan perbaikan di beberapa hal seperti penekanan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, pelaksanaan good governance, penyediaan SDM yang unggul, serta infrastruktur yang memadai dan merata. Apa itu good governance? Good governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi, disiplin anggaran serta penciptaan legal dan politician framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Berikut ini adalah prinsip good governance. Kesimpulan, Undang-Undang Cipta Kerja dan turunannya dalam hal investasi dan kemudahan berusaha dapat menjadi langkah awal dalam meningkatkan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha dengan catatan antara lain 1. Mengenai pertanahan dan tata ruang harus memperhatikan keadilan dalam proporsi P4T dan asas keberlanjutan. Yang kedua, implementasi dari setiap sistem elektronik perlu persiapan yang matang dan pengawasan keamanan yang ketat. Yang ketiga, Indonesia perlu memperbaiki masalah terkait praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, pelaksanaan good governance, penyediaan SDM yang unggul, serta infrastruktur yang memadai dan merata agar distribusi lancar. Selain ketiga hal di atas, juga perlu menerapkan asas keberlanjutan dalam investasi karena pertumbuhan ekonomi yang ideal adalah bukan dengan liberalisasi investasi dan usaha, melainkan dengan adanya sustainable investment and business. Ini adalah referensi yang saya gunakan, yang terdiri dari buku, publikasi pemerintah, publikasi ilmiah, jurnal, dan artikel. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.